orang itu ngerasa kesannya menemukan passion tuh kayak nemu koin di jalan. Ada koin, lumayan nih gitu. Jadi dia jalan, dia nemu dan udah dapet. Padahal again, it doesn't work that way. Passion tuh tidak bekerja seperti itu. Passion bukan sesuatu yang kamu temukan begitu saja. Balik lagi di Passion Show, tempat kita bicara hobi, passion, dan bisnis, dan gimana mengubah passion dan hobi kita jadi sumber duit, income, atau bisnis bareng gue, Daddy Dahlan. Gak kerasa kita sekarang udah sampai di episode 25. Dan kalau dipikir 25 itu mungkin kalau manusia udah seusia orang pengen kawin, mulai pengen kawin gitu. Mak, mau kawin, Mak! Thank you buat kalian semua yang selama ini sudah setia untuk ngikutin Passion Show. Kita mulai ide soal bikin Passion Show ini dari keinginan untuk ngebantu satu sama lain dari kita untuk ngembangin hobi kita jadi sumber income. Buat jadi wadah ngebalancing hobi dan minat kita dengan duit. Dan tentunya target kita adalah supaya kita bisa lebih enjoy dalam karir kita atau bisnis pilihan kita. Awalnya Passion Show itu kalau kamu lihat waktu episode 1, kita bawa santai dan kita ngomongin betul-betul soal ngejawab pertanyaan kamu yang kamu punya tentang hobi dan minat kamu. Terus pelan-pelan dari situ kita merambah ke arah bisnis online, merambah ke arah platform, dan makin lama kita makin keasikan di platform, dan kita ngomongin platform terus, sampai kita jadi agak jarang sebetulnya ngomongin betul-betul tentang enjoyment kita dalam hobi kita sendiri. Tentang passionnya sendiri kita jadi jarang ngomongin. So sekarang sebelum kita mulai pembahasan hari ini, saya pengen ngebawa Passion Show balik lagi ke visi awalnya, dimana kita lebih ngobrol santai aja kayak gini, nggak usah terlalu banyak lah ngomongin platform, balance mungkin ya. Dan dalam rangka Mental Health Awareness Month internasional dan Departemen Kesehatan yang baru mengeluarkan data bahwa ternyata masalah kesehatan mental Indonesia juga saat ini sedang meningkat 2 kali lipat, saya pengen kita lebih ngebalancing dan balikin lagi Passion Show ke fungsi awalnya. Jadi kalau kamu mau ngirim pertanyaan kamu soal passion kamu, hobi kamu, atau hambatan mental kamu dalam mencapai profesi yang memang kamu mau, kamu bisa kirim pertanyaan itu ke askcoachd@daddydahlan.com. Pertanyaan pertama yang kita akan bahas di episode kali ini adalah dari Tommy Wijatmiko. Coach, passion saya selalu berubah-ubah, apa nggak apa-apa? Kata orang, passion harus selalu konsisten. Jadi gimana baiknya? Jawaban singkatnya adalah nggak masalah. Di sini saya mau tekanin bahwa orang itu saya lihat seringkali ngerasa selalu khawatir, selalu terlalu cemas, overthinking soal milih passionnya sendiri. Jadi kayak, apa gue udah milih passion gue yang bener, apa ini passion gue, apa ini pilihan yang tepat, ngerasa takut salah jurusan, salah pilih profesi, dan sebagainya. Kesannya mereka sejak awal tuh harus bisa mulai-mulai langsung nemu passion yang mereka mau, langsung tepat, dan langsung jalanin, langsung sukses di jalan yang sama itu. Passion atau paling nggak profesi atau bisnis berdasarkan passion doesn't work that way. Bukan gitu caranya. Saya bakal ambil teori pemetaan minat atau peminatan dari John Holland yang disebut Holland Type. Menurut John Holland itu ada 6 kategori minat, yaitu realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Setiap kategori ini terdiri dari berbagai jenis aktivitas atau bidang hobi atau bidang passion, bidang kegiatan atau profesi yang punya karakteristik yang serupa atau yang sama. Jadi ketika kita menganggap bahwa minat kita, hobi kita atau bidang passion kita berubah-ubah, itu sebetulnya seringkali kita berubah-ubahnya masih di dalam kategori yang sama. Misalnya seseorang yang merasa bahwa kenapa ya dulu saya suka musik, kemudian saya berubah nih, saya jadi suka komik, kemudian saya mencoba menekuni animasi, tapi kemudian bosen. Setelah itu saya pindah ke dunia sinematografi misalnya. Nah sekarang saya lagi tertarik sama podcast. Dan dia bingung karena dia ngerasa hobi dia atau minatnya berubah-ubah. Ini sebetulnya dia nggak berubah sama sekali secara kategori. Karena semua aktivitas yang dia sebut tadi, itu adalah aktivitas yang berada dalam kategori yang sama, yaitu artistik. Jadi, bidangnya mungkin berubah-ubah, tapi peminatannya, kategori peminatannya, dia tetap selalu berada dalam kategori artistik. Artinya ketika seseorang merasa atau kamu ngerasa minat kamu berubah-ubah, siapa tadi? Tommy minat kamu ngerasa berubah-ubah dan kamu ngerasa passion kamu ganti terus, coba dilihat. Karena kalau memang mereka masih berada di kategori yang sama, kamu harus lebih fokus pada kategorinya dan bukan bidangnya. Artinya,
Kalau ternyata dominan kategori peminatan kamu ada di dunia artistik, maka coba cari aktivitas atau bisnis atau profesi yang memang di dunia artistik. Dan itu cakupannya cukup luas. Poin kedua yang saya mau tekanin buat Tommy adalah, dan buat kamu yang ngerasa hal yang sama seperti Tommy, adalah bahwa orang itu ngerasa kesannya menemukan passion tuh kayak nemu koin di jalan. Ada koin, lumayan nih gitu. Jadi paling nggak dia cari, kemudian dia memutuskan dan udah dapet gitu. Atau dia mikir, duduk ngelamun gitu, memandang langit, memandang masa depan, tiba-tiba, oh gue passionnya ini, udah dapet gitu. Padahal, again, it doesn't work that way. Passion tuh tidak bekerja seperti itu. Passion bukan sesuatu yang kamu temukan begitu saja. Nemuin hobi atau passion atau minat kamu untuk kamu tekuni, itu lebih mirip kayak kamu nemu cinta sejati untuk kawin. Mak, mau kawin, Mak? Iya, betul sayang. Iya, betul ya, gitu. Turun dulu, yang berisik. Jadi, itu kayak nemu minat kamu, apa sampai tadi? Nemu pasangan kamu, nemu cinta sejati kamu untuk kamu nikahin. Seringkali kamu harus ngejalanin dulu. Kunci menemukan apa yang betul-betul kamu minati dan kemudian mengubah itu jadi profesi seumur hidup, profesi permanen, quote unquote, adalah kamu harus mencoba dulu dan kamu harus eksplorasi dulu. Kamu harus jalanin dulu. Dan dalam proses kamu ngejalanin ini, kamu akan tahu itu cocok dan ideal buat kamu atau bukan. Kalau nggak dijalanin, kamu nggak akan pernah tahu. Nah, dalam proses kamu mencoba, kamu ngetes, dan kamu jalanin ini, kamu eksplorasi ini, dia mungkin akan berubah-ubah. Dia nggak mungkin persis sama seperti ketika kamu mulai. Dia akan berubah-ubah, mungkin bidangnya, mungkin marketnya, mungkin produknya, mungkin apapun akan berubah sesuai dengan era, sesuai dengan tuntutan zaman, dan pasar sendiri, dan sesuai dengan perubahan pasar sendiri. And it's fine. Dan itu baik-baik saja, itu normal aja. Jiren, sebentar dong. Yang lebih penting daripada sekedar kamu ngerasa apakah ini passion kamu atau bukan, pilihan kamu tepat atau bukan, dan kenapa kamu berubah terus, adalah mulai sekarang. Jangan bolak-balik diundur terus. Kamu harus mulai dari suatu tempat. You gotta start from somewhere. Dan setelah kamu mulai jalan, terus maju. Makin lama dan makin lama dalam proses kamu berjalan, kamu akan menemukan sendiri bidang paling ideal buat kamu di area passion kamu tadi. Dan tanpa kamu sadar, kamu sudah mempertajam proses langkah kamu menuju apa yang sebetulnya betul-betul bisa kamu enjoy, kamu nikmati, dan ngasilin duit. Oke, itu aja mungkin Tommy, jawaban dari saya untuk pertanyaan kamu. Dan ingat buat semuanya, kita menemukan passion bukan dengan dicari, tapi dengan dijalanin, dicoba, dieksplorasi, dan ditekuni. Jangan lupa kirim pertanyaan kamu ke askcoachd@dedydahlan.com. Pertanyaan kamu yang paling menarik akan saya angkat, saya bahas menjadi topik Passion Show berikutnya. Oke, itu aja mungkin Passion Show kali ini. Dan kita udah mau mencapai subscriber 30.000. Jadi, kalau kamu belum sub, silakan sub sekarang dan bantu kita mencapai angka ini. Sampai ketemu di Passion Show berikutnya. Bareng gue, Dedi Dahlan. Bye-bye.